Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para hadirin hadirat, segenap pengurus takmir Masjid Agung Baitur Rahman dan seluruh jamaah sekalian ingkang mugi-mugi satoyanipun tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para bapak saha ibu ingkang kula mulyakaken, kita mengkaji materi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan amaliyah aswaja, sub pembahasan tradisi seputar kematian. Ada 18 tradisi. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas. 1. Menangisi orang meninggal. 2. Mengharumkan jenazah dengan membakar dupa. Yang ketiga, mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Tentang talqin sampun apa dereng nih? Dereng. Berarti malam hari ini kita membahas bab talqin, dan nanti bila ada waktu kita lanjutkan ke tradisi-tradisi yang lain, tradisi-tradisi berikutnya. Para bapak so ibu ingkang kula mulyakaken, hukum talqin mayit menika wonten kalih. Yang A, talqin saat sakaratul maut. Lalu yang kedua, talqin sesaat setelah pemakaman jenazah. Kelompok di luar Nahdlatul Ulama biasanya mau yang A, tidak mau yang B. Yang A mereka mau ketika mendampingi orang yang nazak, mendampingi orang yang sakaratul maut, ditalqin dalam arti dibimbing untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Karena memang satu hadis misalnya dalam Sahih Muslim, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinlah orang yang akan, dalam syarahnya yang akan meninggal di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Dibimbing tiang ingkang badhe kapundhut atau sudah ada namanya tolaiut taudi, tanda-tanda kewafatan. Di setiap kondisi, setiap keadaan ada yang namanya tolaiut taudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dijelaskan misalnya dalam kitab Asy-Syifa fi Tarikhil Khulafa karya Syekh Ibrahim Al-Quraibi. Nabi Muhammad itu menjelang kewafatan beliau mengeluarkan ucapan-ucapan, mengeluarkan sikap dan perilaku yang ini diidentifikasi sebagai tolaiut taudi. Dan para ulama, para kiai juga tidak sedikit yang merasakan itu. Ada para ulama yang sampai riwayat kepada kita sakderenge kapundhut sudah mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, menyiapkan kain kafan, terus meninggal dunia. Nah, ini sekali lagi namanya tolaiut taudi. Kalau misalnya kita yang mendampingi orang yang akan meninggal dunia, orang yang akan meninggal dunia, kita pun juga, oh ini sakitnya sudah parah, sakitnya sudah, ini maradul maut dalam bahasa fikih, sakit menjelang kewafatan.
Maka perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbinglah dia untuk membaca la ilaha illallah. Ini juga baik, umpaminipun jadi tradisi keluarga. Wasiat seputar kematian itu bukan sesuatu yang tabu. Misalnya yang dulu pernah kita contohkan, tiang istri pesen ten sing jaler, ya lek aku mati dhisik, muga-muga sampeyan pas aku nazak, pas aku sakaratul maut, sampeyan panjenengan ada di samping saya, bimbinglah saya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Saya napa mboten saya? Terus sing jaler nggih sanjang, yo barangkali aku dhisik Bu, barangkali saya dulu, gimana pun kita ini garwa sigarane nyawa, semoga ketika saya nazak, ketika saya sedang menghadapi sakaratul maut, engkau wahai istriku ada di sampingku, dan saat itulah bimbing saya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Piro sing jaler, jare sing wedok saiki ya. Ojo sik seger waras ya. Mugi-mugi sehat walafiat. Saling wasiat itu difikihkan, diatur. Kalau pesan atau wasiat itu terkait dengan harta, itu namanya wasiyah. Waso yasi wasiyah. Tapi kalau pesan itu tidak terkait dengan harta, pesan kebaikan secara umum, itu namanya isok, dari kata auso yusi isoan. Contoh yang pertama, wasiat. Aku lek gak ono laptopku iki misale kekno remas Baitur Rahman, itu berarti wasiat karena terkait dengan harta. Tapi kalau pesannya secara umum, aku lek gak ono anak putuku tetep kudu ngewangi masjid, kudu khidmat nang masjid, ini berarti pesan kebaikan secara umum. Kalau tidak terkait dengan harta seperti itu namanya bukan wasiat tapi napa? Isok. Tidak mengapa antar suami istri sudah membicarakan kematian, karena kata orang Jawa, umur niki gak melok duwe. Rahasianipun Gusti Allah. Menungso gak melok duwe umur. Umpami saling wasiat, ya aku lek mati sampeyan rabi maneh gak apa-apa, tapi tolong lemai kuburanku entenono sampai garing. Entenono lemah kuburanku sampai garing. Lan tolong ya ben isuk mbek sore siramen kuburanku mbek banyu. Akhirnya lemai gak garing. Gak garing-garing, bojone mboten ibar-ibar niku. Ada kejadian, ada orang istrinya meninggal. Lah kok sing lanang niki setelah jenazah istrinya sudah dimandikan, sudah dikain kafani, ditaruh di ruangan tengah rumahnya. Lah kok kali sing lanang niki jenazah bojone dilingkai, Bu, dilingkai. Pak Mudin bingung, sing takziah bingung sedanten. Lho kok saged jenengan melangkai jenazah istri panjenengan? Ya, dulu istri saya ketika masih hidup wasiat, saya boleh menikah lagi tapi langkai dulu mayat saya itu. Akhirnya dilangkai bojone. Lah sing wedok wasiat, ya aku gak apa-apa, sampean wayuh gak apa-apa. Tapi syaratnya wayuhku telu. Satu, madu saya harus lebih cantik dari saya. Syarat yang kedua, wayuh saya, madu saya harus lebih muda dari saya. Yang ketiga, langkai dulu mayat saya. Akhirnya benar dilangkai nih gua. Sallu ala Nabi Muhammad. Saling memberikan wasiat kebaikan. Kalau terkait dengan harta namanya pun apa? Wasiyah. Kalau tidak terkait dengan harta namanya isok. Isok lek mboten masuk akal nggih, akhirnya isok-isok ae niku. Isok-isok ae. Kinten-kinten wasiat niku yang diperebutkan yang wasiyah napa yang isok? Sing dados rebutan niku yang terkait dengan harta napa sing nomor kali niku? Tolong aku lek mati anak putuku tetep ngurusi masjid. Dados rebutan apa mboten lek niki? Sing dados rebutan sing nomor setunggal. Meskipun nanti ada ketentuan la wasiyata liwaris, tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris, boleh kalau seluruh ahli waris setuju. Mangke ada pembahasan berikutnya. Intinipun kembali ke laptop.
Saat sakaratul maut, bimbinglah orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semoga di akhir hayat kita dimampukan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma amin. Dengan cara apa? Kita usahakan dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kita selalu mengutamakan kepentingan Gusti Allah. Wonten kewajiban agama, ada kepentingan pribadi. Kalau berbenturan, utamakan tentu kepentingan agama. Belani aturanipun Gusti Allah. Datang waktu sholat, toko rame, tapi tetap karena kita mengutamakan sholat, mengutamakan Gusti Allah, kita harus melaksanakan sholat sak rame-rame ini toko. Napa soge gak mesti, sing mesti niku napa sing mesti mati. Dawuhipun Gus Ikdam, jangan mati-matian membela sesuatu yang tidak dibawa mati. Mengutamakan Gusti Allah, mengutamakan Gusti Allah. Kalau orang mengutamakan Gusti Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang patut dia utamakan kejaba Gusti Allah. Tapi kalau yang dia utamakan tokone luaris sampai sing dodol gak ketok wonge. Gak ketok wonge, sampai kulaan rono rene terus sampai mboten ngayambes, mboten sembayang. Secara lisan dia boleh la ilaha illallah, tapi kalau yang dia utamakan toko, akhirnya la ilaha illa toko. Ningali bal-balan sampai mboten sembayang asar, gak sembayang maghrib. Kalau yang dia utamakan bal-balan, akhirnya la ilaha illa bal-balan, karena yang dia utamakan hanya bal-balannya. Ada pejabat disuap pengusaha rong M, jenengan nanti nggak ada duit rong M, oleh kulo seling rong M awan kulo kesak pak, rong M 5.500 ya. Ada pejabat disuap 2 M, kok diselentem kemawon, berarti la ilaha illa rong M nih. Karena yang dia utamakan adalah 2 miliar daripada ketaatan untuk meninggalkan keharaman suap. Berarti siapa yang selama ini kita utamakan menjadi taruhan di akhir hayat kita. Semoga kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya lisannya mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Kok mboten enten sing amin? Amin. Pasti masuk surga. Sedangkan zikir yang paling mudah kita ucapkan zikir napa? La ilaha illallah. Alhamdulillah mengomingkem, subhanallah mengomingkem, Allahu akbar mengomingkem. Tapi la ilaha illallah lambe pancet. Lambe tidak perlu bergerak, bibir ini tidak perlu bergerak. Yang bergerak cuma lidah saja. La ilaha illallah, jenengan pirsani. Lambe kula mboten obah. Lek mboten percados jenengan cobi piyambak. La ilaha illallah. Lambe obah napa mboten? Mboten obah. Lek sampai obah, welek Pak, bawa la ilaha illallah. Ini menjadi kemurahan Gusti Allah ketika sakaratul maut, ketika fisik dalam kondisi lemah. Semoga lidah kita masih bisa bergerak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ditalkin siapapun yang mendampingi orang yang nazak, talkin. Yang kedua, talkin sesaat setelah pemakaman jenazah. Ini yang khilafiyah, ini yang debatable. Ulama berselisih. Cara gampangnya ten Indonesia NU purun, tapi biasanya selain NU mboten purun. Tidak mau ada talqin. Setelah berkalang tanah, akhirnya Pak Mudin menghadap ke wajahnya jenazah. Berarti nyingkuri kiblat ngadep ten timur niki napa? Ten napa timur niki? Cara Jawa napa? Ten etan. Ngadep ten etan. Karena niat ngobrol kali almarhum. Dan kemarin kita sampaikan, ngomong kepada orang yang wafat itu boleh. Ngomong kepada orang yang meninggal dunia itu bukan mistis, bukan tahayul. Nabi Muhammad juga pernah ngomong kepada putra beliau yang baru saja wafat.
yang bernama Ibrahim. Wa inna la firaqika lamahzunun. Kami wahai Ibrahim berpisah denganmu, kami bersedih. Mu-nya di sini adalah almarhum putra beliau yang bernama Ibrahim. Ketika masuk pemakaman kita disyariatkan untuk salam. Orang yang meninggal kita jadikan mukhatab pihak kedua. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan untuk kalian wahai orang-orang ahli kubur. Kalian, kita ngomong kepada mereka, kita salam kepada mereka. Ketika Nabi Muhammad baru saja kapundhut, jasad mulia beliau masih ada, dicium oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, bau paduka harum baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar ngomong kepada Kanjeng Nabi, bau panjenengan harum Kanjeng Nabi. Ngomong kepada orang meninggal dunia bukan mistis, bukan tahayul. Meskipun jangan harap terus jenengan dijawab salame ya. Jenengan jawab ngulukkan salam ten kuburan, assalamualaikum. Sak kuburan jawab waalaikumsalam. Lak mlayu panjenengan. Pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran kita yang masih hidup. Buktinya mereka mampu mendengar suara gesekan sandal. Orang yang baru memakamkan dia sudah pergi, gesekan sandal sudah tidak bisa terdengar lagi, datang malaikat mungkar nakir. Orang yang meninggal dunia mampu mendengar suara langkah kaki, suara langkah sandal orang yang masih hidup. Lah kita suara langkah sandal mboten mireng. Sekarang nopo malih Baitur Rahman warwer mboten mireng. Orang yang sudah meninggal dunia mendengar, cuma mereka tidak bisa menjawab. Nah, Pak Mudin ngobrol kepada orang yang meninggal dunia itu. Bagaimana argumentasi dalil kita mengamalkan talqin? Ini ada ungkapan yang panjang. Hadisnya di sini an Abi Umamah taqala. Diriwayatkan dari Abu Umamah, beliau berkata, idza ana muttu, jika aku meninggal dunia, fasna'u bi, maka lakukan padaku kama amarona, sebagaimana telah memerintahkan kepada kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nasna'a bi mautana, agar kami memperlakukan orang-orang yang meninggal dunia di antara kami. Bagaimana Nabi memerintahkan untuk orang yang baru saja meninggal dunia? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kami. Faqala, beliau kemudian bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum, jika salah seorang di antara saudara kalian meninggal dunia, fasawaitumut turaba ala qabri, kemudian kalian sudah menimbun jasadnya di atas kuburannya, menimbun dengan tanah di atas kuburannya, falyakum ahadun ala ra'si qabri, maka hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di bagian atas, di bagian kepala kuburannya. Sing ngadeg biasanya sinten niki, Pak Mudin niku wau. Tsumma liyaqul, kemudian hendaknya Pak Mudin atau siapapun itu mengatakan, ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan bin fulan, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu, maka sesungguhnya dawuhipun Kanjeng Nabi, orang yang baru wafat itu mendengar ucapannya meskipun dia tidak bisa menjawab. Tsumma yaqul, kemudian Pak Mudin mengatakan, ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah, fa innahu yastawi qaidan, kalau dipanggil seperti itu akhirnya orang ini akan duduk. Orang ini akan duduk, yang dipanggil itu akan duduk. Tapi kemarin kita sampaikan duduknya bukan di liang kubur tapi di alam kubur. Bedakan antara liang kubur kali alam kubur. Mboten usah dites moro dipasang CCTV. Ayo sak durunge ditimbun, diparingi napa niki namine? Napa blabak-blabak namine napa niki lek teng mriki. Telisik sirap, ayo diparingi CCTV. Engko lek ditalkin Pak Mudin lungguh temenan apa ora? Membuktikan hadis Kanjeng Nabi mboten usah. Duduknya jenazah itu sekali lagi
bukan di liang kubur tapi di alam kubur. Fa innahu yastawi qaidan, kalau dipanggil seperti itu dawuhipun Kanjeng Nabi, jasadnya akan duduk. Tsumma yaqul, kemudian yang mentalkin mengatakan lagi, ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan bin fulanah, fa innahu yaqulu, akhirnya orang yang sudah duduk tadi itu mengatakan, arsyidna yarhamukallah, bimbing saya yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Walakin la tash'urun, tetapi kalian yang masih hidup tidak merasakannya. Falyaqul, maka Pak Mutin mengatakan, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Ini yang sebagian redaksinya kita temukan di Majmu' Syarif talqin mayit itu. Maka hendaknya dia mengatakan, Pak Mudin katakan, ingatlah tentang apa yang engkau keluar darinya, keluar atasnya dari dunia itu, yakni kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwa engkau ridho terhadap Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, Al-Quran sebagai imam atau pemimpinmu. Fa inna mungkaran wa nakiran, maka sesungguhnya mungkar dan nakir, ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibih, saling berpegangan, wa yaqulu intalik bina ma yuqiduna inda mangqat lukina hujjatuhu, dan seterusnya. Intinya ini adalah dalil argumentasi talqin yang diamaliyahkan, dipraktekkan oleh umat Islam Indonesia mayoritas. Dalam hal ini biasanya diamalkan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Bagaimana kesimpulannya? Abu Umamah berwasiat, jika kelak telah meninggal dunia, untuk diperlakukan sebagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang wafat. Rasulullah memerintahkan agar orang mati yang telah dimakamkan untuk ditalqin. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 7979. Hadis tadi itu ada di Mu'jam Kabir yang disusun, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, ini panutannya kelompok Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengutip hadis tersebut dalam kitabnya Ahkam Tamannil Maut halaman 9 tanpa ada komentar sedikit pun darinya. Nggih mboten menilai hadis itu palsu, nggih mboten menilai hadis itu lemah, mboten. Beliau menyebutkan hadis itu di kitab beliau Ahkam Tamannil Maut. Akhirnya dalam Majmu' Fatawi war Rasail halaman 111, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahanda dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kakek dari khalifah beliau saat ini, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Makkah Al-Mukarramah. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani menegaskan bahwa sekalipun hadis tentang talqin itu merupakan hadis dhaif, namun dapat diamalkan dalam rangka fadailul a'mal, lebih-lebih karena hadis itu masuk pada kategori prinsip yang universal, yakni usaha seorang mukmin untuk memberi dan membantu saudaranya, serta untuk memperingatkan karena peringatan itu akan dapat bermanfaat kepada orang mukmin. Ini yang pertemuan sebelumnya kita jelaskan, boleh mengamalkan hadis yang tidak sahih, dalam hal ini adalah hadis dhaif, selagi itu dalam rangka fadailul a'mal. Ini kitab Ahkam Tamannil Maut yang tadi kita singgung, kita scan, bukan hasil copy paste, tapi scan. Ahkam Tamannil Maut taklif Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yang dari kata Abdul Wahhab itu muncul pengikut yang namanya kelompok Wahabi yang biasanya anti talqin. Tapi soko guru mereka,
guru mereka sebenarnya meriwayatkan hadis tadi. Sama yang idza mata ahadun min ikhwanikum fasawimut turab, termasuk redaksi talqinnya, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri aliran Wahabi, menganjurkan talqin mayit sesudah dimakamkan di dalam kitab beliau Ahkam Tamannil Maut. Ibnu Taimiyah juga menganjurkan talqin mayit setelah dikubur. Juga sama, Syekh Ibnu Taimiyah ini juga biasanya menjadi rujukan kelompok yang biasanya tidak mau talqin mayit, tapi dalam Majmu' Fatawa beliau menganjurkannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun sepertinya yang slide-slide yang tadi itu kemarin sudah kita singgung. Berikutnya amaliyah yang juga biasanya pun kan samantun sak mantune pun ditalqin pun wangsul. Ada yang minaraaken, orang yang habis dari kuburan itu dipersilahkan untuk dahar, makannya di rumah duka, makannya di rumah duka. Itu biasanya kita dikritik, ya apa sih wong susah-susah malah tinggeni mangan. Jalan tengahnya, dan ini sudah menjadi tradisi insya Allah, makannya itu setelah almarhum dikubur atau belum dikubur. Biasanya sesudah dikubur. Memang boten pantes misalnya jasate tasik wonten kene wis mangan-mangan. Biasanya makannya itu setelah pemakaman. Itu pun masih dikritik. Kok kuwalik? Wong NU iku kuwalik. Wong Nabi mengatakan begini, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ketika Sayyidina Ja'far itu sepupunya Kanjeng Nabi, Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Nah, Ja'far itu anaknya paman. Anaknya paman napa niki namine? Misanan, sepupu, cak ring medureh sepopoh. Sayyidina Ja'far ini sepupu yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Kerabat yang wajah postur tubuhnya paling mirip dengan Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Ja'far ini. Sayyidina Ja'far ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama. Saderenge hijrah dari Makkah ke Madinah, ada sekelompok umat Islam yang sudah hijrah dari Makkah menuju Habasyah yang ada di Ethiopia, di Afrika. Nah, ketika berpisah harus hijrah lama. Sayyidina Ja'far berhijrah ke Habasyah, lalu kembali lagi. Itu sangat senang. Nabi Muhammad sangat senang. Sampai ketika itu ada dua peristiwa yang menggembirakan dalam waktu yang sama bagi Nabi Muhammad. Yang pertama adalah terbukanya Khaybar, terbebasnya daerah yang selama ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, berhasil dikuasai oleh umat Islam. Nama daerah itu adalah Khaybar. Di waktu yang sama Ja'far bersama rombongan pulang dari tempat hijrahnya di Habasyah. Akhirnya Nabi mengatakan dalam bahasa hadis yang bersajak, ma'adri hal farihtu bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Aku tidak tahu, saya sekarang hati saya senang sekali. Senang saya itu karena terbukanya Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Sama-sama bahasa bersajak, tapi memang kejadiannya sama. Ma'adri hal farihtu bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Para rawuh tentang Sayyidina Ja'far ini, Sayyidina Ja'far itu meninggal muda. Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika Sayyidina Ja'far sepupu Kanjeng Nabi ini kapundhut meninggal dunia, Nabi Muhammad mengatakan kepada keluarga beliau, Nabi Muhammad dawuh kepada istri beliau, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk
keluarga Ja'far. Karena mereka sedang berduka, mereka sedang sibuk. Akhirnya kesimpulannya menurut orang-orang yang tidak mau memberikan jamuan makanan dan mengkritik kita yang menyediakan makanan, yang keluarga berduka menyediakan makanan, akhirnya pakai hadis tadi itu, pakai riwayat tadi itu loh. Nabi mengatakan yang ngirimkan makanan itu tetangganya, kirimkan kepada keluarga yang sedang berduka. Sebagaimana Nabi memerintahkan keluarga beliau untuk membuatkan makanan, lalu makanan itu dikirimkan kepada keluarga yang sedang berduka. Dalam hal ini keluarganya Ja'far. Iki gak wong NU diwolak-walik, sedang berduka sik nyediakan makanan, engko bengi sik ono tahlil ke-1, menit tahlil malam kedua, engko ono malam ketiga, wis susah. Akhirnya 7 dino ngei mangan tanggane. Akhirnya ini menjadi bahan kritik. Lalu bagaimana jawaban kita? Pertama, kesimpulannya, satu hadis tidak bisa dijadikan satu-satunya argumentasi. Yang kedua, menyuguhkan makanan itu dalam rangka sukarela, mboten wajib. Ojo sampai ada orang Malang Selatan curhat jor-joran, lek nah lilimba ini ku jor-joran, akhirnya sampai embelih sapi, dan itu kadang memberatkan, dipaksa-paksakan. Akhirnya setelah ditinggal mbahnya sekaligus ditinggal ditinggal sapinya, puluhan juta. Tentu kita ini menyikapi ini sukarela, apalagi di hasil bahsul masail diatur jangan sampai diambil dari harta almarhum, apalagi kalau almarhum meninggalkan anak yatim, jangan sampai kita makan harta anak yatim, diatur sedemikian rupa. Akhirnya ketemu tradisi yang namanya nyelawat. Tiang medunten menyebutnya lalabet. Jenengan lek nyelawat beto nopo? Beto beras, beto uwos, beto gula, beto gendis, padha wae. Beto mie putih, mie kuning, dibawa ke rumah duka, dimasak. Sing masak rondo rek napa niki? Sing masak niki bojone sing tas ditinggal, napa sing masakaken tangga-tanggane? Sing masakaken tangga-tanggane. Termasuk tahlilan 7 hari niku nggih hasil nyelawat niku wae. Hasil nyelawat gula, gendis, uwos, beras niku wae. Kadang sampai mantun 7 dinten berase tasik kathah, tasik wonten, tasik sisa. Ini luar biasanya juru dakwah para kiai kita datang ke Nusantara, gak moro haram, musyrik, gak oleh haram, hadis, melanggar hadis. Dicari solusinya seperti apa, argumentasinya seperti apa. Satu niki, an Abdillahi ibni Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun antut imat ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi, perbuatan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, menyuguhkan makanan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal atau tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Secara umum menyuguhkan makanan itu ternyata perbuatan yang paling baik dalam agama Islam. Wonten tamu jenengan boten maringi unjukan, lek tirose tiyang Jawa pantes napa mboten pantes? Boten pantes. Padahal tamune ngejak sekak bojone panjenengan. Koncone teko namu nang bojone panjenengan, padahal tamune niki ngejak napa? Ngejak sekak, ngejak catur. Niki lek nok mburi gak nok wong ngudek teh niku kaya mboten pantes tiyang Jawa. Dan itu ternyata perbuatan yang paling baik dalam agama Islam. Menyuguhkan makanan, apalagi yang datang itu tetangga kita, yang kemudian mendoakan leluhur kita, mendoakan orang tua kita. Dalam bab ini baru saja ikut ke pemakaman
untuk mengantarkan almarhum di antara keluarga kita, terus disuguhi makanan. Ini dalil tentang keutamaan menyuguhkan makanan. Baiklah, kalau dikatakan itu kan masih umum menyuguhkan makanan untuk orang yang bertamu. Ini orang kesusahan, orang kesusahan. Nabi mengatakan buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Baik, kalau dikatakan seperti itu, bagaimana dengan riwayat yang kedua ini? Sedekah keluarga mayit pada orang-orang yang takziah. Ada disebutkan riwayat hadis tersebut dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah Bizawaidil Masanidith Thamaniyah, disusun oleh Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Ini riwayatnya, ini kesimpulannya. Kesimpulannya bagaimana? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Al-Matalib Al-Aliyah juz 5 halaman 328 bahwa Sayyidina Umar bin Khattab berwasiat kepada keluarganya agar orang-orang yang bertakziah disuguhi makanan. Sayyidina Utsman ketika sudah bahasa kita tadi tolai'ut taudi, merasakan ajalnya sudah tidak, ajal beliau sudah tidak lama lagi, beliau berwasiat, engko wong-wong sing takziah nang aku atas kewafatanku beri dia makanan. Beri dia makanan. Berarti seandainya menyuguhkan makanan bagi orang yang takziah, yang menyuguhkan adalah keluarga yang berduka, seandainya itu tidak boleh, Sayyidina Umar tidak akan melakukan atau mengeluarkan wasiat itu. Tapi ternyata Sayyidina Umar melakukan wasiat itu. Qala Ahmad Ibnu Mune haddatsana Yazid bin Harun dan seterusnya, ini masih para perawinya. Kuntu Ahnaf bin Qais mengatakan, kuntu asma'u Umar radhiyallahu anhu. Saya mendengar Umar, semoga Allah meridhai beliau dan meridhai kita semuanya. Sayyidina Umar mengatakan, la yadkhulu ahadun min Quraisy fi babin illa dakhala ma'ahu nasun fala adri ma ta'wilu qawlihi. Sayyidina Umar tiba-tiba ngomong, kalau ada orang Quraisy yang masuk, yang lain jangan ikut masuk. Ini bahasa tolai'ut taudi yang pertama. Atau yang kedua, karena beliau sedang terluka dan yang menjadi penyokong beliau adalah orang-orang Quraisy. Selain Quraisy, beliau curiga, termasuk bersekongkol dengan yang telah menzalimi beliau. Akhirnya ini potensi yang kedua. Kalau ada orang Quraisy masuk ke pintu ini, yang lain jangan ikut-ikut masuk, tutup lagi. Tapi pada intinya Ahnaf bin Qais tidak tahu apa maksud perkataan Sayyidina Umar itu. Hatta tu'ina Umar, lama kami tidak memahami apa bahasa maksud Sayyidina Umar itu. Ternyata suatu saat beliau ditusuk. Tu'ina Umar radhiyallahu anhu fa amara Suhaiban radhiyallahu anhu an yusalliya bin nasi thalathan wa amara an yaj'ala lin nasi ta'aman. Ketika beliau ditusuk, kami baru tahu bahwa yang menusuk ini non Quraisy, maka kalau ada yang masuk dari kalangan Quraisy, yang lain jangan ikut. Akhirnya beliau memerintahkan agar Suhaib yang jadi imam jenazah beliau, dan wa amara an yaj'ala lin-nasi ta'aman. Dan Sayyidina Umar memerintahkan kalau nanti aku sudah meninggal dunia, buatkan makanan untuk orang-orang. Falamma raja'u minal janazah, ketika umat Islam sudah pulang dari janazah, maksudnya setelah memakamkan jenazah beliau, ja'u, mereka datang, maksudnya pulang, waqad wudi'at al-mawaid, dan hamparan-hamparan makanan sudah tersedia. Jadi pulang dari kuburan ternyata sampun wonten lek mriki napa kloso terus wonten napa niki sudah disediakan makanan, nampan-nampan. Lah niki wonten sing dahar model ngeten niki. Niki tiyang panjen, niki tiyang pepen. Sing cangkruk niki dahar ngeten niki Jawa banget. Falamma raja'u, ternyata pulang dari pemakaman Sayyidina Umar sudah tersedia makanan, disediakan oleh keluarga beliau.
Fa amsakan nasu anha lil huzni alladhi hum fihi faja'al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu faqala ya ayyuhan nas qad mata, dan seterusnya. Mereka enggak mau makan, asalnya enggak mau makan. Enggak mau makannya bukan karena haram, tapi karena mereka sedang bersedih. Sampai kemudian datang Abbas bin Abdul Muttalib menenangkan masa. Wahai umat Islam, telah meninggal Umar dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu mereka kemudian makan dari hasil jamuan makan yang disediakan oleh keluarga Sayyidina Umar. Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfihani meriwayatkan dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqat Al-Asfiya jilid 4 halaman 11 bahwa orang-orang salaf juga memberi makan pada orang-orang yang takziah selama 7 hari sebagai sedekahnya mayit, sedekahnya orang yang telah meninggal dunia. Al-Hafidh Al-Asqalani juga menegaskan yang sama, termasuk di sini hadis riwayat Al-Baihaqi yang disimpulkan hadis ini menunjukkan kebolehan keluarga mayit membuat makanan dan mengundang orang untuk makan. Jika makanan itu disuguhkan kepada para fakir miskin, hal itu baik, kecuali jika salah satu ahli warisnya ada yang masih kecil, maka tidak boleh diambilkan dari harta waris si mayit. Diambil dari napa niku hasil napa niki? Hasil nyelawat tadi. Dan insya Allah tidak akan mengambil harta peninggalan almarhum. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Pertemuan berikutnya mohon diingatkan supaya tidak ada pengulangan. Bulan depan, Jumat lagi depan, kita membahas lebih lanjut tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Mugi-mugi sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.